Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini tepatnya sekarang hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Saya akan menangani serangan antraknosa season yang kedua ataupun tahap yang kedua. Untuk kali ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah kocor, kemudian yang kedua adalah spray. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Pengocorannya juga cukup mudah sekali seperti ini. Jadi dikira-kira saja karena ini adalah alat kocor, beda dengan menggunakan botol aqua ataupun bekas botol-botol yang lain. Jadi bisa diukur, ini perkiraan, tapi pernah saya ukur 100 mili kurang lebih seperti itu, tergantung tangannya saja teman-teman. Ini saya sedang melakukan penyepraian season kedua tanaman cabai roket yang semalam sudah saya unggah. Season pertama menggunakan Kapsi 77. Ini buah-buahnya, bunganya masih terus bermunculan. Jadi ada serangan antraknosa, layu fusaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini tepatnya tanggal 19 Januari 2025. Ini tepatnya di hari Minggu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian season yang kedua, yaitu dengan cara kocor dan spray untuk menangani ataupun mencegah serangan antraknosa dan juga layu fusarium. Antraknosa dapat diobati dengan fungisida ataupun juga pemangkasan biopestisida. Anda juga dapat melakukan beberapa upaya pencegahan agar penyakit ini tidak menyebar karena penyerangannya sangat cepat sekali. Sebenarnya ada cara-cara untuk mengobati serangan antraknosa, kemudian juga gunakan fungisida sesuai dengan jenis tanaman dan bahan aktifnya. Semprotkan fungisida secara rutin selama 4 hari berturut-turut dengan cara di rolling teman-teman. Kemudian juga untuk mencegah penyakit antraknosa bisa menggunakan benih yang sehat, kemudian bebas dari penyakit, rotasi tanaman dengan tanaman yang tidak rentan terhadap antraknosa, perbaiki drainase agar tidak terlalu lembab, buang tanaman yang sudah terinfeksi dan hancurkan sisa-sisa tanaman, lakukan pemangkasan rutin pada bagian tanaman yang terinfeksi. Kemudian juga langkah-langkah itu sangat mendukung sekali untuk pencegahan serangan antraknosa, karena antraknosa sendiri sudah tidak bisa diobati. Buah yang sudah terluka biasanya sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Oke teman-teman, untuk season yang kedua ini
dengan cara kocor dan spray. Apa saja yang saya pergunakan untuk pengocorannya dan juga penyepraiannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Untuk pengocoran kali ini saya menggunakan 3 pupuk teman-teman. Yang pertama adalah humic acid plus kalium impresol. Ini kandungannya adalah kombinasi asam humat dan kalium, larut air sebagai bahan pembenah tanah dan pupuk organik reaksi cepat untuk menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas serta mempertahankan kualitas media tanam dan tanah. Jadi ini untuk media polybag juga bagus, untuk pengocoran di tanah langsung juga bagus. Kemudian yang kedua adalah Kalha, pupuk kalsium plus asam humat. Ini kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung, dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, mencegah bujuk ujung buah mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan lainnya. Kemudian ini yang terakhir adalah Biosigma Trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Dosis untuk biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. Ini 2 sendok makan. Ini bisa ditabur juga di lubang tanam sebelum dilakukan pindah tanam, juga bagus sekali. Diaduk dulu sampai merata. Kemudian untuk kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan. Improselnya saya menggunakan 2 sendok makan juga teman-teman. Satu, 2, ini sudah cukup. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pemupukan ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, setelah melakukan pengocoran ini saya langsung akan melakukan penyepraian. Jadi hasilnya sangat luar biasa sekali dengan cara kocor dan spray. Kemudian ini baru 2 tahapan. Pertama saya menggunakan Kapsi 77, kemudian saya kocor, kemudian saya spray langsung menggunakan fungisida sistemik, dan sekarang fungisida apa yang saya pergunakan. Maka dari itu silahkan tonton videonya, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat.
Oke teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah pupuk kalsium dan asam humat yang bermanfaat untuk memperkuat tanaman dan meningkatkan kualitas hasil panen. Manfaat KALHA sendiri banyak sekali, sebenarnya mencegah dan mengatasi busuk ujung buah, mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah, kemudian memperkokoh fisik tanaman, memperbaiki penampilan buah, kemudian juga meningkatkan ketahanan buah dan penyimpanan, menghambat pertumbuhan jamur ataupun patogen. Makanya banyak sekali petani yang menggunakan KALHA ini karena bisa menghambat, bisa memberikan imunitas tanaman itu lebih kuat. Jika tanaman itu imunnya kuat, biasanya serangan patogen atau jamur bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, saya menggunakan cover WP. Cover WP ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian cover WP adalah mineral pelindung tanaman yang mengandung partikel mineral teraktivasi. Cover WP dapat digunakan untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan hama dan penyakit, mencegah perkembangan spora ataupun jamur. Kemudian yang terakhir adalah Cabriotop, teman-teman. Cabriotop adalah fungisida sistemik yang dapat digunakan untuk melindungi tanaman dari penyakit jamur. Manfaat Cabriotop adalah meningkatkan bobot dan kualitas panen, mengendalikan penyakit jamur pada tanaman, mempercepat penyembuhan tanaman pasca serangan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Cabriotop dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman seperti apel, cabai, bawang merah, dan juga masih banyak lagi. Kemudian dosis Cabriotop sendiri saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, cover WP-nya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian yang terakhir adalah KALHA. KALHA saya menggunakan 3-4 sendok makan untuk 16 liter air. Nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraian ke tanaman cabai kami. Season kedua, season pertama sudah saya unggah videonya, silahkan dicek saja teman-teman. Ada kocor, ada spray, dan juga ada kocor. Jadi season pertama itu ada 3 kali penyepraian, pengocoran, dan penyepraian. Jadi silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman, buah-buahnya masih cukup lumayan banyak sebenarnya. Dan nanti saya habis spray begini, buah-buah yang masih ada serangan antraknosanya dibersihkan. Buah-buahnya masih sangat banyak sekali. Kemudian bunga-bunganya masih terus bermunculan. Ini seperti biasa ada angin juga. Penyepraiannya agak sulit sekali teman-teman. Usahakan untuk mengobati jamur patogen yang biasa disebut antraknosa ataupun patek itu di saat cuaca sedang panas, karena kalau cuaca sedang tidak ada sinar matahari itu pun juga hasilnya tidak maksimal teman-teman. Kemudian juga tidak efektif juga. Jadi seperti ini, buah-buahnya masih cukup lumayan banyak. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Oke teman-teman, mungkin pengobatan serangan antraknosa dan juga pencegahannya sampai di sini dulu. Jadi tata cara kami melakukan pengocoran menggunakan KALH ataupun kalsium, kemudian saya tambahkan Biosigma dan juga Impresol. Teman-teman juga bisa menggunakan merek dagang lain juga sah-sah saja, karena saya pikir Impresol, KALH, kemudian Biosigma sangat bagus sekali untuk mengendalikan serangan patogen ataupun jamur. Usahakan di saat tanaman cabai terserang patogen dan juga jamur, jangan sekali-kali menambahkan pupuk yang kandungan nitrogen, nanti takutnya malah lebih parah, apalagi intensitas hujan semakin tinggi, kurangnya sinar matahari membuat kelembapan tanah semakin tidak terjaga. Kemudian usahakan drainase itu dialirkan, karena berhubung kami menanam tanaman cabai ini di tengah-tengah pondasi, jadi drainasenya tidak bisa dialirkan. Tidak mungkin saya merusak pondasi yang ada. Intinya adalah yang mempunyai tanah juga merasa nyaman karena fasilitas yang ada tidak rusak. Kemudian saya pun juga mencari aman agar saya tetap diizinkan untuk melakukan budidaya tanaman cabai. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Saya bukan ahlinya, saya bukan masternya. Apapun yang saya bagikan ini adalah bagian dari aktivitas saya di kebun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.